Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 21222180, kelas B Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Jumriah SPD MPD. Langsung saja ke yang pertama. Pada tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Yang ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keempat, tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van of Wissem yang berlaku sebelumnya. Yang kelima, tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Yang keenam, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Yang ketujuh, tanggal 16 Agustus 1972 HM Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui bicara kenegaraan di hadapan sidang DPR dan dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman